Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin jawab. Ajaran Alkitab tidak pernah jadikan manusia itu Tuhan, termasuk kemanusiaan Yesus. Jadi ini saya mau kasih jawaban. Seringkali orang lupa, orang tidak tahu, orang tidak mengerti. Bahkan ya pasti tidak tahu, tidak mengerti. Kenapa? Orang anggap Yesus itu hanya manusia. Dan orang anggap manusianya Yesus itu yang dijadikan Tuhan. Ya sesat lah, tidak benar lah. Masa ada manusia yang dijadikan Tuhan? Secara logis tidak bisa. Yang benar, Allah anaknya diutus jadi manusia. Jadi yang disembah anak Allah. Kemanusiaannya sama seperti kita, hanya kemanusiaannya tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Bahkan satu-satunya manusia yang bukan dari benih Adam, bukan di dalam Adam, bukan diwakili oleh Adam, yaitu kemanusiaan Yesus. Tetapi kemanusiaan Yesus bukan objek sesembahan. Pribadinya anak Allah itulah subjek penyembahan orang percaya. Lalu dalam hidupnya, dia menjalankan tugas kehendaknya. Jadi ini harus benar-benar, jangan dibalik-balik. Saya jadi Tuhan, ya mana mungkin. Saya sudah bilang bahwa saya orang berdosa, tak mungkin. Jadi manusia saja, jadi manusia yang seutuhnya saja, manusia sudah nggak mungkin. Karena sudah berdosa. Kemanusiaan kita sebagai gambar rupa Allah sudah rusak, sudah tidak mampu total. Kok dijadikan Tuhan? Ya salah. Ya, salah ya. Jadi ajaran cara berpikirnya tidak tepat. Jadi jangan pengalaman pribadi menjadi ukuran dari pengalaman untuk ukuran orang lain. Itu adalah irasional, tidak logis. Orang Romawi menjadi proklamator Yesus Tuhan. Romawi itu bukan orang Yunani, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Yesus tidak pernah dijadikan Tuhan oleh mereka. Mereka justru menyalibkan. Dan orang Romawi tidak ada urusannya dengan Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Nabi pun tidak. Orang Romawi tidak pernah menganggap Yesus sebagai nabi karena mereka tidak punya konsep nabi. Mereka juga tidak menganggap Yesus itu rasul karena mereka tidak ada konsep rasul. Jadi harap belajar lagi ya, supaya jangan jadi orang yang tidak menggunakan akal budi di dalam memberikan pernyataan-pernyataan. Padahal diberikan Tuhan akal budi untuk berpikir yang baik, yang benar, yang komprehensif. Lalu supaya kita selamat bagaimana Pak? Ya kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saya dan saudara tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ibaratnya sudah mati. Kalau saya dan saudara pernah menghadiri sebuah upacara kematian, misalnya saya menghadiri upacara kematian ayah saya atau ibu saya nangis sekenceng-kencengnya, saya teriak sekeras-kerasnya, tetap mayat atau jenazah dari ayah saya atau ibu saya yang meninggal ini tidak akan berbuat apa-apa. Kaku, dingin, ya sudah seperti itu. Nah sama seperti kita tidak mungkin mampu menyelamatkan diri sendiri. Mau saya berbuat baik, ada sebuah perbuatan baik, jasa baik, tidak akan pernah menyelamatkan diri saya. Saudara, kita tidak akan bisa menyelamatkan dengan diri sendiri, tidak akan pernah. Jadi apa yang terjadi? Ya kita hanya berharap anugerah, belas kasihan. Kita tidak bisa berharap pada diri sendiri. Oh, saya sudah lakukan ritual-ritual keagamaan, saya berdoa lebih dari 5 kali sehari, saya sudah baca firman, saya sudah pergi ke tempat ibadah, saya sudah berbuat amal baik saya, amal-amal yang saya berikan kepada orang lain, saya sudah hormati orang tua, semuanya itu tidak pernah membuat kita selamat dari kenyataan kita adalah makhluk berdosa. Tidak akan pernah. Jadi, bagaimana? Ya, bukan dari kita. Keselamatan itu dari Allah. Allah yang beranugerah. Maka usaha kita ya sia-sia. Usaha kita hanya menahan. Itu juga berdasarkan anugerah Tuhan. Yang jahat dan yang baik bukan soal status agama kan? Iya dong. Iya benar, yang jahat dan yang baik bukan soal status agama. Mau agamanya apapun, ada juga yang baik dan ada juga yang jahat dalam karakter ukuran yang sangat tidak sempurna ya. Saya dianggap baik sama anak-anak saya, tapi sama anak-anak orang lain belum tentu baik. Saya dianggap jahat sama orang lain, tapi bagian anak saya belum tentu saya adalah jahat. Sama. Saya beragama Kristen. Belum tentu bagi orang yang beragama non-Kristen, saya dianggap orang baik. Belum tentu. Sama seperti orang yang beragama lain di luar Kristen, saya belum tentu menganggap orang itu baik. Belum tentu. Apalagi kalau dia menindas, meremehkan, melecehkan, menyingkirkan kehidupan orang lain, udah pasti saya dan saudara akan mengatakan orang itu jahatnya luar biasa. Jadi, jahat itu bukan bicara agama. Jahat itu bicara perilaku, perbuatan, hati, tindakan yang nyata. Karena itu, saya dan saudara tidak terlepas dari kondisi seperti itu. Ya. Jadi, ngapain beragama? Ya, tadi saya sudah katakan, beragama itu menahan supaya kita tidak tambah berbuat jahat. Bukankah di dalam beragama kita diajarkan akhlak, budi pekerti yang baik?
kita harus menyayangi sesama, merawat bumi, kita menjaga tubuh, itu menjadikan bukti bahwa kita ditahan untuk tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat lagi. Tetapi ada juga orang beragama menggunakan agama sebagai senjata merusak orang lain. Wah, dia tidak sealiran dengan saya. Oh, dia tidak seagama dengan saya, patutlah dihukum, patutlah darahnya halal. Ada yang begitu ya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Darah orang itu halal, halal dibalik agama, pakai dalil agama. Jadi, apakah bisa disebut agama itu menahan kejahatan? Justru bisa juga agama menjadi senjata kejahatan. Ada yang menggunakan itu. Jadi tergantung pada orangnya, bukan tergantung pada keagamaannya dan tafsir terhadap agamanya. Kalau dalam kekristenan, kita harus mengasihi sesama, mendoakan musuh, memberkati mereka. Tapi kenyataannya, apakah kita melakukan itu? Jawabannya banyak juga yang pura-pura mengasihi musuh atau mengasihi orang lain, tetapi dalam hatinya dendam, kebencian. Wah, itu menakutkan. Lebih menakutkan sebenarnya orang beragama yang dendam dan melakukan kejahatan atas nama agama. Perang agama itu kan terjadi karena itu. Karena pakai nama agama, pakai situasi beragama, tetapi akhirnya melakukan kejahatan. Jadi saudara dan saya mesti ingat, itulah bagian-bagian penting dari pembelajaran kita mengenai kemanusiaan.